bokap tuh kerjanya apa sih, kok bisa kayak gini gitu kan, berangkat malam pulang pagi bawa duit sekarang, lu jualan tapi yang beli itu bukan orang, lu sebut nominalnya sekian, lu harus hitung uangnya sekian, nggak boleh kurang, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang atau lebih, taruhannya itu apa? Nyawa lu. Gue pas ngeliatnya itu, dia baru nunjuk pak, belum ngomong, dia baru nunjuk, kabur gue pak, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Pangestu dari channel NKF Channel. Sini kita ada bintang tamu yang bernama Reni. Dari mana? Dari Curug. Bisa dilanjut, Iwang? Ya. Ini saudara Denny ingin menceritakan kisah misterinya, kisah-kisah mistisnya lah. Boleh diceritakan saudara Denny tentang cerita mistisnya, dari mana, apa pernah mengalami mistis lah, apa mempelajari. Oke, baik saudara Bang. Jadi saya dulu pernah dengar cerita bahwa jualan sate gagap. Ya, jadi saya dulu waktu sekolah itu pernah main ke rumah teman saya tuh, dia kaya banget tuh, kaya banget pokoknya. Nah, gue nanya ya kan, bokap lu kerjanya apa sih? Kok bisa kayak gini gitu kan? Bokap gue cuma jualan ikan asin dan gitu. Tapi dia jalannya malam deh, berangkat malam, pulang pagi bawa duit sekarung, ya kan? Gue langsung pikir dong, aneh. Gue sharing-sharing, gue tanya-tanya, ya kan? Gue juga ada kayak teman juga, kayak guru juga gitu. Gue tanya memang kayak gitu tuh ada gitu. Jadi kayak lu jualan tapi yang belinya itu bukan orang. Iya. Tapi kayak semacam jin gitu lah. Tapi di tempat tertentu dan ada syarat-syaratnya lah. Nah, saking gue tuh pengen bantu ya kan, nyobain, pengen tahu, gue tuh kan pengen tahu gitu, pengen tahu ya, pengen tahu gue tuh tinggi gitu. Gue ikutin dah, dia bilang nyari gagak hitam deh 2 ekor. Oke, gue nyari kemana-mana ya kan, akhirnya gue dapet di satu gunung Arang tuh, Pandeglang tuh, dapet tuh gue olah, ada juga kayak baca-bacaan juga, gue olah, gue jadi, gue nunggu sama tempatnya, nggak usah disebutin lah ya. Nah, tapi konsekuensinya gue dikasih tahu dulu nih sebelumnya sama kunciannya. Dia bilang, lu jualan sesuai apa yang lu pengen. Dalam arti, lu sebut nominalnya sekian, lu harus hitung uangnya sekian, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang atau lebih, taruhannya itu apa? Nyawa lu yang hilang. Gua selalu ya kan, oh sepele lah gituan mah ya kan. Ya udah, gue udah bikin, gue udah lokasinya, terus udah tuh gue baca aja ya kan, sambil bakar gitu kan, kayak ada sarang gitu, bawang gitu biar wangi. Ingat lah. Dateng lah tuh kayak sosok tinggi gede gitu, ya kan. Gue pas ngeliatnya itu, dia baru nunjuk pak, belum ngomong, dia baru nunjuk, kabur gue pak, serius, kabur gue. Ya kan, gue cerita lagi besokannya sama guru gue, gini. Lu ngapain kabur, dia bilang terusin. Akhirnya udah, nggak berani gue. Jadi nggak gini loh, sesuatu yang gampang itu nggak kayak kita semua orang bisa ngelakuin hal gampang kayak dia tuh nggak gitu, nggak bisa. Kata si A gampang, kata kita belum tentu bisa. Iya, walaupun kelihatannya gampang, ya itu yang gue alamin. Jadi kayak set juga nih, gue baru datang, dia baru nunjuk doang begini, belum nyebutin nominalnya, gue udah mati ya kan, kabur gue. Habis gue nggak diikutin ya kan. Di sini kita potong ya. Kalau misalkan benar, kalau salah ya salah. Ya emang benar jualan gagak itu
bisa cepet ya kita dapetin duit nggak apa-apa, tapi taruhannya itu nyawa ya. Taruhannya itu nyawa. Benar. Emang benar itu, jika pernah cari tahu lah gitu ya, ada temen juga yang sama kayak gitu, yang dia cara dapetin duit itu sangat-sangat lah gampang. Udah. Tapi taruhnya itu nyawa. Nah, yang sosok gede itu sebenarnya kembali lagi yang pertama gagaknya dulu ya. Gagaknya itu kita ngebakarnya itu harus di tempatnya Iwan, ya kan, bener kan? Ya. Dibakar Harus di di tempatnya. tempatnya, terus ntar lama-lama dia ada. Lama-lama. Asap dulu, Iya. ya kan? Asap dulu, tinggi gede itu genderuwo. Dia kalau salah mohon maaf ya, genderuwo. Nah, datang Iwan dia, kita jangan sampai kabur. Kalau kita pengen dapet nih ya untuk duitnya, datang, dia nanya dulu jualan apa, kita jawab jualan apa, nanti dia beli. Nah, duitnya itu nggak tiba-tiba langsung ada, nggak langsung dia beli langsung ada, enggak, dia habisin dulu di situ, dia makan lah ibaratnya kayak kita nih ya, ke warung makan dulu habisin, udah baru kalau dia bilang enak udah langsung ada, bener-bener ada duitnya di situ. Nah, tapi itu nggak mudah ya, sekali lagi itu nggak mudah, nggak gampang lah kayak gitu, taruhannya nyawa sekali lagi ya itu sih. Nggak patut dicontoh juga. Tapi apa benar deh kayak kita yang ngomong seperti itu. Ya, tapi kalau untuk payment ya, pembayaran itu gua nggak tahu tepatnya seperti apa. Cuman kan gua dikasih gambaran tuh ya seperti itu, kayak kita nyebutin sekian, itu duit nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Itu harus dihitung di tempat gitu. Tapi Sekian, yang bentuk duit itu nyata gitu, langsung nyata, duit nyata. langsung ada gitu. Duit ada, langsung di depan kita ada duitnya. Dan juga itu jauh dari permukiman tempat kerja. Iya, tempatnya nggak sembarangan tempat. Sembarangan. Men. Baru pinggir jalan. Ada Ibaratnya. tempat-tempat tertentu lah. Jauh lah kayak gitu. Ibaratnya ini kayak tempat, di sini banyak ini. Enggak, jadi kayak tempat apa ya, ada zonanya juga men. Jadi kita tuh enggak, oh itu di situ angker tuh, kita ke situ dagang, jualan, enggak. Harus Ada titik. jalurnya. Nggak bisa. Itu sesuai dengan apa ibarat kita tadi lu nih ngomong ya, lu jual di sini apa jual. Iya, jadi kayak kita dikasih tahu dulu bocorannya. Oh di sini bisa nih. Lu kalau mau coba deh gitu. Gitu. Tapi enggak pasti kayak hari itu kita dagang, hari itu dia ada. Enggak. Gimana badan kita juga. Lagi wangi apa Ini enggak? bisa dibilangin keberuntungan juga sih. Iya, Buat ketemu benar. sama dia itu keberuntungan. Keberuntungan. Jadi Keberuntungan. gitu loh, itu ada ibaratnya kayak gimana ya, kayak baca-bacaan dulu sebelum kita mulai penjualan atau gimana. Oke, jadi kayak kita baru masuk lokasi itu, baru kita ngelangkah pun ada bacaannya. Nggak bisa lah gue sebutin ya kan. Kita begitu datang, taruh stand di situ, meja, kita baru keluarin tuh dagangan kita, maka itu ada bacaan. Ada. Jadi sambil ngipas itu kita ada bacaan, tidak sembarangan. Kayak angker kita datang situ bakar, datang juga gitu. Buat manggil dia lah ibaratnya. Dan yang tahu kayak gitu cuma orang-orang tertentu lah gitu. Jadi kayak oh gue tahu nih gitu, jadi kayak ya tertantang aja gitu. Habis di situ kan katanya dia kan nggak sampai titik akhir lah ibaratnya. Iya. Iya kan, nggak sampai titik akhir. Apa kebesokannya diulang lagi apa enggak gitu? Enggak langsung putus di situ udah nggak berani gua. Kenapa itu? Ya gue mikirnya sesuatu yang gue pengen besar itu nggak bisa dapetin secara instan men. Nah sama kayak pepatah kan, kayak lu mau mancing ikan gede, lu harus di laut dalam, harus pakai celana lebar. Gitu pepatahnya ya kan. Cuman kan ya gitulah kesimpulannya, kita nggak bisa dapetin sesuatu secara instan, harus ada usaha juga, kerja keras gitu. Nah setelah di situ kan ada ini kan ibaratnya belum nemuin ya titik di mana kayak dapetin instan gitu, tapi kan udah dapet kayak kita mikir lagi kayak gitu, apa pengen nyoba lagi, apa ada apa sih kisah mistis lagi setelah itu? Udah ada, cuman kan gua usaha ya sama bokap gua,
dikasih gitu ya kan, stainless. Nah gue tuh dapat beberapa tempat tuh kayak yang gue kan tempat itu kan sewa gitu kan. Nah tempat bekas orang tuh kan nggak tahu historinya seperti apa itu tempat ya kan, gitu ditempatin gue kok ini tempat horor gitu ya kan. Gue baru di situ gue ngikutin lah kayak prosedur kayak lu harus selamatan di situ, lu harus begini, lu begini, oke gue ikutin ya kan. Tapi kok gue diganggu juga gitu. Setiap maghrib tuh mesin mati, segala mesin, mau mesin apapun tuh pasti mati. Kadang gerinda tuh nyala sendiri ya kan. Terus kayak apa yang orang kerja sama gue tuh kayak kakinya kena pelap lah, sobek lah, serupa lah, ada aja gitu. Sebelumnya belum tahu kali ya, Belum tahu, iya. mistis gitu, ada Kayak mistisnya. itu orang kan sebelumnya tidak karena apa, nggak tahu gitu kan. Kayak gitu. Itu gangguan apa lagi? Apa pernah ditampakin? Ditampakin kalau di tempat pertama tuh enggak ya, paling kayak suara-suara lah gitu, udah aneh lah orang juga itu. Kedua juga udah lah kayaknya ini tempat udah nggak beres gitu, udah lah kita cabut aja. Berapa lama itu? Setahun apa? Setahun. Ya mungkin Ayuang soalnya dekat lah. Temen Ayuang itu, temen Ayuang kecil. Iya. Temen joget masih pakai helm. Ya mungkin Denny ini banyak lah cerita-cerita mistisnya lah. Ini Denny ini, saudara Denny ini mantan joki. Nah kali ini saya ingin menanyakan kepada saudara Denny. Nah sebelum dia menjadi joki nih Den, apa lu pernah mau ngisi lah ibaratnya, ngisi badan lu nih buat ibarat semua joki lah, gue tahu lah, gue paham itu semua joki itu pasti punya pegangan lah, ya kan? Betul. Nah lu gimana nih, pernah nggak ibaratnya lu ngisi lah apa di badan lu gitu? Oke baik gini Pak, kalau untuk real ya, balap itu nggak kayak kita balap, kita bawa motor balap tuh Pak. Apalagi kalau udah mainnya kayak nominalnya besar. Betul. Itu logikanya Pak, motor nggak sesuai standar Indonesia, ya kan? Banyak lah resikonya kalau bukan kita yang bekalin, karena skill sama badan kita susah. Nah, jadi kita pernah tuh balap, kita masih kosong nih, balap ya kan? Kok kita kalah mulu sama dia, ya kan? Kalahnya tuh nggak telak Pak, kayak nyampe finish kita kalah enggak, ada aja Pak, tali gas putus lah, injekan giginya copot lah, ada aja pokoknya motor mati, ada lah pokoknya. Nah, kita nanya-nanya lah ya kan sama teman, sering gini Pak, gini. Oke, nah udah isi, kita balap tuh sama yang keras di situ, yang katanya kita pernah ngeliatin balap Pak, jujur kita pernah ngeliatin balap dia. Itu belakang ada belakang apa nggak gitu Pak? Itu Di belakang dia balap nih, itu belakang Joki itu ya? Iya. Gue penasaran dong ya kan, sikat nih sama gua ya kan. Ya, kata yang nonton mah iya Pak, benar. Cuman posisinya itu gua nggak nyampe finish Pak, gua jatuh, gua nabrak bunderan aja, gua nabrak bunderan jatuh, tapi ya berhubung nggak tahu kuasa, kayaknya kuasa Allah juga ya kan, jadi gue nggak apa-apa, itu cuma baret-baret ringan aja, tapi motor hancur Pak. Iya, nabrak bundaran ya kan. Itu posisi sudah pakai. Cuman ada beberapa pantangan lah, kayak kita mau start itu nggak boleh, kayak kita mau jalan nih ke trek, ada ular belang lewat, itu nggak boleh Pak, kita terusin. nggak boleh start lah ya, Nggak boleh mau pulang gitu. Kalah panjang udah nggak apa-apa gitu, itu pantangannya. Setiap orang kan beda-beda ya Pak. Ya kan? Ini gue mau tanya Dan, itu pas lu ngisi ini ada ritual-ritual apa yang dari bagian lu kasih gitu? Ritualnya itu cuman beberapa aja sih Pak, kayak kan guru gue itu kan putih apa ya? Iya. Maksudnya putih lah, lu ngerti lah. Jadi kayak gue nggak boleh, gue tuh kayak dikasih barang itu ya kan, itu nggak boleh dibawa kencing, nggak boleh dibawa kayak kamar, mabuk-mabukan tuh nggak boleh. Dosa lah. Iya, gitu
Jadi kalau ketika kita respon kayak ya udah lu pure, lu balap, lu menang dapat hadiah juara sama kayak kompetisi. Padahal kan artiannya beda pak. Ya liaran tuh nggak ada safety tuh nggak Iya, nggak ada. ada. Gitu. Siapa yang mati ya udah lu mati. Ya udah berarti. Gitu. Itu kalau boleh tahu dalam bentuk apa gurunya itu bisa dibilang ya guru yang ngasih itu dalam bentuk apa biasanya sih kalau saya tahu ya batu ada, terus yang ditaruh di dompet kayak wapak ibaratnya itu ada dalam bentuk apa? Kalau gua waktu itu gini pak, di wapak juga ada, di motornya juga ada. Jadi ngerti nggak lu kayak lu balap hari ini nominalnya maaf ya 2000, lu taruh duit 2000 di situ di motor itu, mau di bodi, mau di bakoknya, apapun itulah. Yang penting nggak tahu musuh lah. Kayak gitu. Jadi kayak gini ya, dan ya, pas kita tahu lah dulu kita ini ya kan, kayak di daerah mana, Tangerang lah pokoknya, daerah sono lah, yang kita main di Poris, tahu kan, Iya. ya kan? Itu emang aneh ya, itu emang dia itu daerah sono terkenal dengan magicnya lah ya. Iya, kental lah pak. Pas kita posisi main ya start, set, nah itu tiba-tiba itu motor kita ini mati, ya, tak ya, Iya. nah itu langsung musuh itu, itu magicnya emang semua balap ya, pasti punya lah pegangan seperti itu. Cuman daerah-daerah yang ya pokoknya daerah yang kalau disebutin daerah sono lah, Iya. nggak usah diceritain lah. Emang itu kental dengan magicnya. Wah pokoknya mantap deh. Dan sudah itu gimana deh cerita lu bisnisnya di balap itu seperti apa lagi? Ada ibaratnya lu ibaratnya gimana ya? Lu kurang mantep nih, gue nyari tempat lain lah, gitu, apa gimana? Kalau gua tuh kayak gitu ya, kayak kita dalamin dulu pak. Sekiranya kita udah ngerasa kecewa sama dia ya kita, Nah. ya kan? Benar. Iya, pilihan nggak satu banyak. Cocokan lah. Kita datang ke guru gede pun, ke orang gede pun, kalau kita nggak cocok jodoh kita di situ nggak bisa pak. Iya. Nggak bakalan nyatu. Walaupun tuh orang cuma di bola kobong, ya kan? Tapi kita sama dia sinkron, Iya. nyaman, nyatu pak. Kayak gitu. Nah Iya. ini ada lagi nggak kisah Ada nyokap gua. dari nyokap? Iya, nyokap gua ya, nyokap kandung gua. Jadi ceritanya nyokap gua sakit nih. Ya. Ya pikirnya kan keluarga itu sakit lah, pure sakit, ya kan. Walah ke rumah sakit. Terus nggak ada perkembangan pak. Di ronsen pun nggak kelihatan. Tapi nyokap gua tuh ngeluhnya sakit aja, sakit perut aja, ya kan. Nah, adalah ponakan gue yang indigo. Ya, indigo lah dia dari lahir lah. Bisa, ya kan? Pak, ini mah nggak bisa. Ini mah bukan medis, dia bilang. Ini mah di badannya itu perutnya itu ada barang pak. Kita bawa pulang aja daripada ngabisin duit nggak ada hasil, ya nggak sembuh, ya kan? Bawa pulang lah. Mulai Jol, sama yang gue ajak ke rumahnya, ya kan? Gua bawa dia, itu dia baru masuk ke rumah aja, itu nyokap gua udah main lu sini, kayak bukan dia. Iya. Ngomong ke si Ma itu, ngapain dia yang ada di main lu badan dia. sini, ganggu gua aja lu, dia bilang berisik lu, sampah, gituin, ya kan, marah dong. Ya udahlah, kita kalau nggak tahu lah ya. Hilang, Ma balik. Nah, udah si Ma balik, subuh tuh pak, gua lagi keluar sama teman gua. Telepon gua ke orang rumah, dia bilang, mama kamu lagi. Kaget dong gua, ya kan, balik gua. Gua balik, iya, gua bilang, ya. Gua samperin nyokap gua. Pak, kenapa? Istighfar, bilang gitu kan. Siapa lu? Gituin bapak. Sakit lah. Ya kan, gua telepon lagi. Udah gua telepon, gua jemput langsung ke rumahnya tuh. Nah, ya kan, gua ambil mobil, cabut. Dia balik. Tuh ini mah udah kelewatan. Habis lima gitu. Udah nih. Kita gini aja nih, malam mau saya kerjain taruhannya itu kalau kita menang
orang yang ngerjainnya lewat, kalau kita ngalah ibu kamu yang lewat, gimana? Persetujuan dulu pak, berat pak, berat kayak gitu. Iyalah. Iya, tua ya kan. udah persetujuan, oke semua ikhlas, percaya sama Insya Allah ya kan. Udah, akhirnya kerjain malam, tetap pagi itu kita ditelepon dari orang kampung, tetangga kita ngomong bahwa si A meninggal. Dugaan saya langsung diabar. Iya. Akhirnya keluarga si almarhum itu minta maaf kalau bahwa dia nggak tahu menahu soal hal itu gitu. Jadi ya udahlah gitu kan, yang penting kan orang tua kita selamat, nggak kenapa-napa gitu kan. Udah, jadi ya udahlah gitu aja. Cuman gini pak, dalam hal apapun kita melangkah kayak usaha apapun diri kita untuk bekerja di luar Pak, itu baiknya kita kalau kita nggak percaya sama bisnis kayak gitu, kita harus nguatin diri kita dulu bahwa kayak di setiap kita masuk tempat itu kita harus baca Pak. Benar. Iya, kayak istighfar apapun itu, nah itu kita harus baca Pak, ya Allah melindungi kita aman gitu. Kembali lagi lah ke agama ya. Iya, Kepercayaan itu kepercayaan masing-masing lah. Dan kita tutup aja lah ya, karena sudah malam juga, Iya. Iya. takut mengganggu yang ini nih, Di atas itu Pak ya. Iya. karena ya gimana, Ya gitu. Ya emang dia ada, kalau dia begini ada ya. kita kan emang selalu berdampingan. Berdampingan. Jadi kali ini malam kita sudahi aja, cukup di sini. Jangan lupa Jangan lupa Like. pantengin nih channel baru kami nih di NKM Channel ya, Yes. untuk cerita-cerita mistisnya. Barangkali saudara-saudari atau saudari yang punya cerita-cerita mistis ya, bisa komen di bawah komen ya. di bawah ini, bisa di komen di bawah. bisa Yang ya, punya cerita di sini cerita-cerita. lah, kita sambil ngopi bareng ya kan. Santai lah. Santai ya. Ya kalau emang ada cerita bisnis boleh aja. Kita open lah ya. Ya, open lah. Bisa hubungan RT RW setempat yang berkaitan. Aman. Bisa. Orang dalam juga ada. Ada. Oke. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.